Yang kita tahu bahwa pendidikan itu ya bagian dari budayaan dan budayaan itu ada dalam pendidikan. Kemudian yang dasar itu dibawa untuk ke jenjang lebih tinggi. Kalau dasarnya misalkan belum paham ya tingginya belum bisa. Kita kan punya banyak sumber daya alam nih. Kalau sumber daya manusianya tidak mumpuni, ya sumber daya alamnya akan hilang sia-sia. Tapi kalau kita punya sumber daya manusia yang bagus, bahkan tidak punya sumber daya alam pun kita bisa hidup dengan menjual jasa. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Jam Kosong. Kali ini kita akan ngobrolin Kementerian Pendidikan. Ya, kemarin Kementerian Pendidikan sudah ada orang baru, dipecah jadi 3. Yang pertama ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berarti ngurusin TK mungkin ya, TK, SD, Ya, SMP, sama SMA, yaitu Bapak Abdul Mukti dari pengurus Muhammadiyah kalau nggak salah ya. Ya, ini punya peluang bagus karena Muhammadiyah kan punya banyak sekolah yang harusnya kalau jadi Menteri Pendidikan ya cukup ideal lah ya. Bisa mengkaji dari pendidikannya sendiri. Yang kedua ada Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi, yaitu Bapak Satrio Sumantri. Itu berarti ngurusin perguruan tinggi. Ya, dan riset seperti itu. Dan pecahan yang ketiga ada Kementerian Kebudayaan. Ini kita tidak usah membahas Kementerian Kebudayaan dulu, kita akan bahas dari apakah cocok yang tadinya adalah Kemendikbudristek itu dibagi jadi 3, menurutku cocok nggak, Mas? Kalau menurutku sih pembagian menjadi 3 ini kan artinya membagi tugas ya. Dalam pembagian tugas pasti ya ada kayak minus dan plusnya juga. Gitu. Jadi untuk misalkan keuntungannya kalau pembagian tugas tentu saja bebannya akan lebih ringan kan gitu. Itu untuk beban ya lebih ringan. Selain bebannya ringan juga lebih fokus karena dibagi ya kan. Kalau kita balik dulu lah, baik dari bentuk awal yaitu Kemendikbudristek. Ya. Apakah pendidikan dasar, menengah, tinggi, sains, teknologi itu bisa jadi satu atau enggak? Kalau menjadi satu, menurutku ya bisa-bisa saja. Bisa saja. Karena memang itu kan perjalanan ya, perjalanan pendidikan seseorang yang kita tahu bahwa pendidikan itu ya bagian dari budayaan dan budayaan itu ada dalam pendidikan. Jadi ya bisa-bisa saja menjadi satu karena memang itu satu satu linear gitu, satu garis dari yang dasar sampai ke yang tinggi bahkan sampai riset kan itu. Bisa-bisa saja. Ya mungkin ini sebuah langkah baru ya memecah mereka menjadi 3 bagian. Itu tadi yang sudah kita bicarakan kalau itu akan memperingan pekerjaan. Kalau kita ngobrolin Kementerian Pendidikan, kalau dulu kan dasar, menengah, tinggi, dan kebudayaan gitu jadi satu kayak gitu. Mungkin memang pekerjaannya terlalu banyak, fokusnya juga beda karena kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi aja udah beda kayak gitu toh. Berbeda. Nah, kalau kemarin itu pendidikan dan kebudayaan jadi satu. Menurutmu emang seharusnya pisah atau bisa jadi satu? Kalau bisa jadi satu bisa ya. Karena ya memang yang namanya pendidikan dan kebudayaan itu ya satu kesatuan. Jadi harus tetap ada komunikasi antara mereka. Nah, kita membahas ke selanjutnya nanti kan bakal ada masalah di komunikasi kan. Kemungkinan ya, ini kemungkinan bakal ada di situ. Ya karena memang mereka bertiga itu berhubungan. Kalau misalkan dipecah, kerjanya jadi ringan, tapi ya komunikasinya harus baik. Kalau tidak ya bermasalah nantinya. Karena ya tadi kita bicarakan itu linear, satu garis, harus ada komunikasi walaupun isinya berbeda. Tapi kalau misalkan dari bawah nggak nyambung dengan berikutnya kan itu jadi masalah juga kan. Kalau setidaknya kalau sekarang kurikulum sekarang lah, kita bahas kurikulum sekarang kan ada hubungannya juga sama kebudayaan, terutama Merdeka ini ya. Kurikulum Merdeka kan dekat banget dengan aspek kebudayaan. Misal ada pembelajaran yang berbasis potensi lokal, CRT, mungkin kita besok bisa bahas sendiri tentang CRT, tapi intinya adalah tentang kebudayaan masyarakat, kebudayaan sekitar, mungkin baik itu sekolah ataupun lingkungan yang lebih besar kayak gitu. Kalau sisi positif dari pembagian 3 kementerian ini apa? Ya tadi ya, yang pertama ringan, yang kedua fokus. Dengan 2 hal itu ya jelas ya itu akan memberikan sebuah impact yang besar. Yang namanya orang bisa bekerja dengan fokus, harapannya di situ kan maksimal ya.
Ya apalagi dengan pendidikan adalah sesuatu yang penting bagi negara kan. Itu prioritas utama ya kan pendidikan. Kalau misalkan seseorang bisa fokus di dalam satu bidang tentu saja seharusnya akan lebih baik kan gitu. Apalagi sekarang kabinetnya kan banyak ya. Ya. Terus ada wamen, ada staf susnya juga, staf khususnya. Jadi harusnya ya kalau pendidikan dasar dan menengah ini bisa dikaji lebih dalam lagi. Tentu sisi negatifnya kalau kita bahas sisi negatif pasti urusannya adalah komunikasi kayak gitu. Kalau karena terpisah karena terpisah. Kalau kemarin kan jadi satu, lebih mudah. pemimpinnya satu, stafnya ya mungkin stafnya nanti dipisah per divisi seperti itu, tapi kan komunikasinya masih gampang karena masih ada dari dalam satu kementerian kayak gitu. Kalau sekarang dibagi 3 nih, pasti sisi negatifnya adalah komunikasinya lebih susah karena kepalanya sendiri-sendiri kayak gitu. Mesti di kita kan selalu ada kayak ego sektoral lah. Iya betul. Nah betul, kayak ini jalan sendiri, ini pengennya kayak gini. Misal besok pendidikan dasar dan menengah ini kan jalan sendiri. Setelah ke pendidikan dasar dan menengah, tentu arahannya adalah pendidikan tinggi kayak gitu. Kalau komunikasinya jelek, nggak nyambung itu tadi. Yang jadi masalah adalah siswanya bingung. Itu. Betul. Karena ya yang namanya pendidikan itu kan berjenjang ya. Dari yang dasar, kemudian yang dasar itu dibawa untuk ke jenjang lebih tinggi. Kalau dasarnya misalkan belum paham ya tingginya belum bisa kan, karena dasarnya belum bisa. Itu sama saja. Kalau materi dasarnya ternyata tidak sesuai dengan materi yang akan didapatkan di pendidikan berikutnya, ya bingung ya siswanya gitu. Komunikasi ini penting, apalagi nantinya ke jenjang yang pendidikan menengah atas ya, misal SMA atau SMK. Ini kan yang paling dekat dengan kemampuan minimal yang ada di universitas atau pendidikan tinggi. Misal Kementerian Pendidikan Tinggi itu pengennya standarnya kayak gini, pengennya siswanya dibentuknya kayak gini. Tapi dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengahnya ini tidak sinkron kayak gitu. Ya, tidak menyediakan kemampuan itu. Itu juga bisa jadi masalah. Itu juga jadi masalah juga kalau nanti komunikasinya jelek lagi. Harapannya apa, Mek? Kalau untuk harapan tentu saja pendidikan lebih baik ya, itu jelas. Karena apa? Ya karena pendidikan itu tonggak utama. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya ya, sebuah negara itu kan ada 2 kurang lebihnya. Yang terlihat jelas itu ada yang sumber daya manusia dan alam gitu. Kalau misalkan sumber daya, kita kan punya banyak sumber daya alam nih. Kalau sumber daya manusianya tidak mumpuni, ya sumber daya alamnya akan hilang sia-sia. Ya, atau dimanfaatkan oleh orang lain yang punya sumber daya manusia yang bagus kayak gitu, negara lain terutama kayak gitu. Tapi kalau kita punya sumber daya manusia yang bagus, bahkan tidak punya sumber daya alam pun kita bisa hidup dengan menjual jasa kan gitu. Nah, artinya sumber daya manusia harus baiknya lebih dipercepat pertumbuhannya, lebih fokus ke situ.